Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Bu Eni. Eh, sebelum kita berbicara, bercakap-cakap, saya ucapkan selamat ya Bu Anis, karena Bu Anis sudah diterima menjadi guru penggerak angkatan 6 ya Bu Anis. Terima kasih Bu Semoga Eni. Semoga dengan keberhasilan Bu Anis menjadi calon ya Bu ya, menjadi calon guru penggerak ini, kita nantinya bisa bekerja sama dan bisa menjadi agen perubahan untuk sekolah kita, untuk lingkungan kita, dan tentunya yang paling utama yaitu untuk murid-murid kita, yaitu uh, Terima sebelumnya Bu kasih Bu Eni. Anis. Sama-sama Ibu. Untuk kesempatan kali ini Ibu, karena kan kita harus bekerja sama ya Bu ya, selama 6 bulan ini pendidikan guru penggerak ini akan berjalan selama 6 bulan Ibu. Tentu saja 6 bulan ini kan jangka waktu yang cukup panjang Ibu. Nanti kita mungkin bisa melakukan banyak hal di 6 bulan ke depan nanti. Yang akan saya tanyakan Ibu, yang pertama kali yang akan saya tanyakan yaitu apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan kita untuk hari ini, Bu ya. Ini pertama kalinya kita ketemu di pendampingan individu ya, Ibu. Apa yang ingin Ibu capai, Ibu, untuk kegiatan hari ini, Ibu? Baik, terima kasih Bu Eni. Sebelumnya saya mengucapkan Sugeng Raung ya Ibu. Selamat datang di sekolah saya. Beginilah Ibu suasana sekolah Terima saya. kasih. Kebetulan saya ini memang mengajar di jenjang SD, jadi muridnya masih imut-imut dan lucu-lucu. Pada pendampingan pertama ini ya Bu ya, kebetulan pengalaman pertama. Jadi saya juga akan menggali banyak ilmu dari Bu Eni. Apa yang akan saya lakukan, mungkin saya akan lebih banyak sharing kepada Bu Eni, juga mungkin bertanya kira-kira apa yang harus saya lakukan. Saya akan minta panduan kepada Bu Eni bagaimana ke depannya terkait dengan pembelajaran baik itu secara sinkronus atau asinkronus, secara daring melalui alur Merdeka ya Bun. Kita mulai diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ada sesi elaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi sampai dengan aksi nyata. Begitu, Bun. Ya, Bu Anis, terima kasih. Bu Anis, kita ini sama-sama belajar ya, Bu Anis. Saya juga masih banyak belajar. Saya mungkin juga bisa mengambil banyak ilmu dari Bu Anis nantinya ke depannya. Intinya kita harus sama-sama belajar ya, Ibu ya. Kalau bisa saya simpulkan dari sini mungkin Bu Anis ingin eh, Bu Anis ingin sama-sama belajar dengan saya tentang alur merdeka ya Ibu ya, baik itu sinkronus maupun asinkronus nantinya. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi ya Bu Anis dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik dan juga bisa belajar bersama-sama dengan baik. Nanti ketika Bu Anis mengalami kesulitan atau mengalami hambatan apapun itu, nanti bisa Bu Anis bicarakan bersama saya. Mungkin saja nanti saya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk Bu Anis atau kita bisa bersama-sama mencari solusi yang terbaik ya Ibu Anis. Kemudian Bu Anis, yang ingin saya tanyakan yaitu ini untuk 3 bulan ke depan dulu saja ya Bu Anis. Kalau untuk 6 bulan kan terlalu panjang ya Bu. Jadi untuk 3 bulan ke depannya nanti langkah-langkah pertama apa Ibu Anis yang ingin Bu Anis rubah, yang ingin Bu Anis capai Ibu selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bu Anis. Baik, terima kasih Bun ya. Kebetulan kemarin pada saat Lokakarya Orientasi Nol kan kami diinfokan bahwa perjalanan kami sebagai guru penggerak ini kan kurang lebih 0 sampai 9 bulan ke depan ya Bun, sampai dengan panen Iya, raya. Nah, kebetulan iya, sampai dengan 3 bulan ke depan ini apa yang akan saya lakukan? Saat ini Bun, saya berada pada modul
1.2 Bun, di mana visi guru penggerak yang sedang dipelajari. Kalau kemarin di modul 1.1 itu kan tentang ini ya Bun, filosofi pendidikan KHD, Ki Hajar Dewantara. Nah, insya Allah yang saya lakukan ke depannya, insya Allah saya akan mengimplementasikan pembelajaran yang pertama sesuai dengan filosofinya KHD Bun. Di mana di situ saya sudah mulai memahami, mempelajari tentang sistem among siswa Bun. Sangat menarik sekali Bun, di situ ada yang namanya filosofinya itu dikenal dengan triloginya KHD, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Nah, saya ini ingin berperan sebagai pamong, Bun, seperti apa yang disampaikan KHD. Ingin ngomong anak-anak, artinya itu saya benar-benar ingin melihat karakteristik anak saya yang berbeda-beda ini sebagai sebuah kekayaan, keunikan, yang nantinya saya mencoba untuk, membangun. Membangun membangun artinya semangat mereka, kemudian seperti apa mereka belajarnya, terasa nyaman di kelas, seperti itu, Bun. Kalau dari visi, kembali lagi ke sekolah saya ini kan punya visi ya, Bun. Eee, Mohon maaf, Bun, nilai dan peran guru penggerak. Di sini guru penggerak itu kan sifatnya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak berarti dari hati saya sendiri memang saya ingin bergabung pada guru penggerak ini tujuannya adalah ingin berbagi, Bun. Juga ingin mencari ilmu, intinya saya ingin menjadi sebuah bagian yang dapat memajukan ekosistem pendidikan di Indonesia. Maka melalui nilai dan peran guru penggerak ini minimal saya bisa memberikan manfaat ilmunya tadi di ruang lingkup sekolah saya. Syukur-syukur alhamdulillah kalau saya bisa keluar sekolah, artinya di masyarakat di sekitar sekolah saya, begitu, Bun. Ya, Bu Anis, Masya Allah, saya terkagum Bu Anis dengan rencana ke depannya Bu Anis. Di sini saya menyimpulkan kalau untuk 3 bulan ke depan Bu Anis itu ingin menjadi bagian ya Bu ya dari ekosistem pendidikan, tetapi menjadi bagiannya itu yang ingin memajukan pendidikan bersama. Mungkin Bu Anis mau mengajak rekan-rekan sejawatnya ya Bu ya di situ. Kemudian juga Bu Ans tadi sudah ada ide untuk menjadi pamong ya Bu ya. Mungkin bukan ide ya Bu ya, tapi langsung ingin diimplementasikan ya Bu ya. Ingin diimplementasikan segera menjadi guru pamong yang menerapkan nilai-nilai filosofi pendidikan, juga menerapkan trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, inilah memang yang sesungguhnya yang ingin di diharapkan oleh pemerintah itu semua guru itu menjadi pamong, Ibu. Jadi memang tujuan pemerintah mengadakan program pendidikan guru penggerak ini salah satunya ya memang ini, Bu. Ingin guru-guru ini menjadi pamong yang menuntun muridnya untuk menemukan segala potensi yang mereka punya ketika ketika potensi itu difasilitasi oleh guru dengan baik, maka mereka akan menjadi generasi-generasi bangsa yang bisa memajukan ya Bu ya, memajukan pendidikan seperti yang Bu Anis katakan tadi. Bu Anis juga ingin menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang lebih maju lagi ya Bu Anis. Terima kasih, Kemudian Bu Bun. Anis, ya Bu Anis, saya ingin tanyakan juga Bu Anis, ukuran keberhasilan dari rencananya Bu Anis tadi itu seperti apa ya Bu Anis, bisa dikatakan berhasil ya Bu Anis? Mungkin Baik, terima bisa kasih. dijelaskan Baik. ya Bu Terima Anis. kasih, Bunda. Dikatakan berhasil itu kalau saya melihat anak-anak saya itu di dalam ruang kelasnya sebagai rumah kedua, di dalam sekolah sebagai rumah kedua, mereka bisa belajar itu dengan nyaman dan bahagia. Kenapa bahagia, Bun? Karena di sekolah saya ini full day school, Bun. Anak-anak itu masuk jam 7 pagi, pulang dari sekolah kegiatan selesai setengah 4. Hampir sepertiga hari itu waktu dihabiskan di sekolah. Kalau mereka tidak bahagia, maka mereka tidak akan mendapat apa-apa di dalam proses belajar. Tapi kalau mereka bahagia, mereka akan dapat belajar dengan nyaman, lalu dapat menggali-gali potensinya, mengenali bakat dan minatnya, sehingga semuanya itu dapat tersalurkan di sekolah. Seperti itu, Bun. Ya Bu Anis, berarti di sini Bu Anis itu ingin ukuran keberhasilannya itu ingin menjadikan sekolah ya Bu Anis ya,
menjadi rumah kedua Saya bagi salah, salah masuk. murid-murid Bu Anis ya. Ya seperti itu ya Bu Anis ya. Betul sekali. Eh, ya, Terima dan kasih, Bunda. mungkin ini ya Bu Anis juga ingin well-being ya Bu Anis ya, well-being bagi anak-anak Bu Anis, di mana ketika mereka seharian full sudah berada di sekolah itu harusnya mereka merasa bahagia, bukan merasa tertekan ya Bu Anis ya, seperti itu ya Bu Anis. Betul, Bunda. Kemudian ya apa saja Bu Anis yang perlu Bu Anis siapkan untuk mencapai keberhasilan tersebut ya Bu Anis? Iya, baik, Bunda. Kalau berdasarkan filosofi KHD itu kan kalau kita momong anak, yang kita momong itu kan tidak satu anak, Bunda. Yang kita momong itu ada banyak anak dengan masing-masing itu unik. Pasti berbeda, tidak ada satu anak itu yang sama persis, karena setiap anak pasti mempunyai ciri khas perbedaannya masing-masing. Maka yang pertama saya siapkan adalah saya harus mengenali potensi masing-masing anak. Nah, rencananya ke depannya ini Bunda, saya akan melakukan ya semacam pemetaan Bunda, untuk mengenali anak-anak itu kira-kira minatnya seperti apa, apakah ada yang senang dengan minat menulis, minat membaca. Nah, saya awali dari kegiatan literasi dulu, Bunda. Nah, ada yang membaca, menulis, berhitung, literasi dan numerasi seperti itu, Bunda. Ya, bagus sekali Bu Anis. Jadi di sini Bu Anis yang akan Bu Anis siapkan itu pemetaan ya Bu Anis ya. Jadi Bu Pemetaan, Anis ingin Bunda. memetakan, ya, memetakan potensi-potensi anak didiknya Bu Anis ya Bu Anis. Betul, Bunda. Kemudian ya Bu Anis, setelah Bu Anis memetakan potensi-potensi anaknya Bu Anis tadi, eh, apa langkah selanjutnya Bu Anis agar anak-anak Bu Anis itu terfasilitasi untuk potensinya Bu Anis? Baik, pemetaan itu nantinya Bunda, minimal dalam bentuk sederhana di dalam kelas itu akan saya implementasikan, saya gunakan misalnya Bunda, sederhana tapi sangat mempengaruhi kenyamanan anak-anak dalam belajar. Misalnya, pengaturan tempat duduk. Nah, pemodelan tempat duduk ini juga sangat perlu Bunda. Nah, saya tidak asal membuat model, tapi harus saya perhatikan berdasarkan pemetaan-pemetaan tadi. Ada anak yang aktif misalnya, ada anak yang pendiam. Maka dalam prosesnya saya harus memblended itu, supaya yang aktif itu, dia bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya yang diam, agar temannya itu terstimulus untuk ikut aktif, seperti itu. Jadi energinya itu biar tersalurkan, Bunda. Karena kan prinsipnya energi itu tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat dihilangkan, hanya dapat dipindah tempatkan, begitu ya, Bunda? Seperti itu, Iya, Bunda. iya Bu Anis. Iya, betul sekali. Memang kalau anak-anak yang usia-usia dini Bu Anis, atau mungkin kalau di SD itu kelas bawah ya Bu Anis ya, itu mereka memang perlu difasilitasi untuk mengeluarkan energinya ya Bu Anis ya. Dan memang betul sekali Bu Anis, kita memang sebagai guru itu harus mengatur tempat duduk anak-anak itu agar mereka juga ini ya Bu Anis, mereka juga bisa apa ya merasakan atau berbaur dengan temannya itu semuanya, tidak hanya teman yang itu saja mungkin seperti itu ya Bu Anis ya, Iya, menurut Bu betul, Anis Bunda. ya. Kemudian ya Bu Anis, setelah Bu Anis melakukan pemetaan minat, kemudian mengatur tempat duduk, eh, dukungan dukungan yang diperlukan Bu Anis untuk mendukung itu semuanya itu dari mana ya Bu Anis dukungannya Bu Anis? Oke, nah untuk benar-benar kita mengimplementasikan filosofi KHD, itu kan dari kata Ingarso Sung Tulodo, memberikan contoh, kemudian Inmatyo Mangun Karso, memberikan motivasi, dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani itu adalah sebuah bentuk dukungan. Nah, dukungan ini sifatnya adalah kolaboratif ya Bunda, tidak bisa berdiri sendiri, tapi sistem saling mendukung atau support system. Nah, mungkin dukungan ini yang pertama adalah harus dari kepala sekolah, dari lingkungan sekolah, selanjutnya dari rekan sejawat,
Karena internal sekolah itu kan pasti kita akan berhubungan dengan rekan sejawat. Karena di sekolah saya ini pun saya tidak mengampu semua pelajaran di kelas saya sebagai wali kelas, tapi ada guru-guru mapel juga. Seperti itu pun kami berkolaborasi. Sedangkan untuk yang eksternal sekolah, pasti saya akan menyampaikan sistem saling mendukung ini kepada para wali murid setiap harinya. Nah, paling mudah kan kita dinaungi oleh grup WA ya, Bun, untuk bisa saling berkomunikasi, kesehariannya mungkin apa, refleksi terjadi anak-anak, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari wali murid. Nah, kita bisa tampung itu melalui WA grup atau juga bisa Wabri, begitu, Bun. Ya, Bu Anies, betul sekali, Bu Anies. Kalau kita memang ketika kita ingin mengadakan perubahan itu memang kita perlu kolaborasi ya, Bu ya. Kita memang tidak bisa bergerak sendiri. Kalau kita bergerak sendiri nanti kita yang kesusahan ya, Bu ya. Betul betul. Eh, ya, betul apa yang dikatakan Bu Anies itu kalau kita memang harus melibatkan semua warga sekolah untuk berperan serta dan ikut serta menggapai apa yang tadi Bu Anies impikan ya Bu Anies ya di awal tadi yang sudah Bu Anies jelaskan. Mungkin ada lagi Bu Anies dukungan-dukungan dari pihak lain yang bisa mendukung keberhasilan Bu Anies tadi Bu Anies atau mungkin ada hal-hal yang lainnya yang mungkin mau Bu Anies sampaikan untuk mendukung keberhasilan dari rencananya Bu Anies tadi Bu Anies? Banyak sih, Bun. Intinya dari komunikasi, saya harus mengkomunikasikan segala sesuatu yang terkait dengan di kelas saya, khususnya program-program atau tindakan apa yang saya lakukan di kelas saya itu minimal kepada rekan sejawat, kemudian kepada bagian kurikulum, kepala sekolah, dan juga wali murid. Seperti itu, Bun. Iya, betul betul Bu Anies. Ya, memang kita memang ya itu tadi tidak bisa bergerak sendiri ya Bu Anies ya. Jadi Betul. kita memang harus melibatkan semuanya dari mulai kepala sekolah, dari mulai rekan sejawat, kemudian juga tadi katanya Bu Anies juga bagian dari kurikulum, mungkin yang mau merancang kurikulum lebih baik ya Bu Anies ya untuk Betul, Bunda. pembelajaran tadi yang berfilosofikan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi, juga dari orang tua juga. Mungkin mau saya tanyakan juga, kira-kira kalau terkait orang tua ya Bu Anies ya, apakah kira-kira orang tua ini akan mendukung rencananya Bu Anies tersebut, Bu Anies? Insya Allah sejauh ini kita mendukung, Bunda. Berarti sejauh ini mendukung ya Bu ya. Jadi Bu Anies tidak menemui kendala dari orang tua, mungkin ada orang tua yang tidak mau untuk sebuah perubahan. Tidak Relatif seperti itu tidak, ya Bu Bunda. Anies ya. Relatif tidak, Oh Bunda. iya, Ya. ya. Alhamdulillah Bu Anies. Kalau begitu Bu Anies berarti di sini semua stakeholder dan semua warga sekolah itu sangat mendukung ya Bu Anies ya dengan Betul. rencananya Bu Anies. Bu Anies, nanti setelah setelah ini Bu Anies nanti akan saya siapkan Bu Anies form-formnya seperti apa. Tadi juga indikator-indikator keberhasilannya itu seperti apa. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi Bu Anies atau mungkin nanti ketika kita ketemu lagi di ini ya Bu Anies ya di pendampingan individu ya Bu Anies ya kita bisa membicarakan lebih lebih lanjut mungkin ada sesuatu hal yang ingin Bu Anies sampaikan ke saya, silahkan Bu Anies. Intinya di sini kita memang sama-sama belajar ya Bu Anies ya, belajar untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saya harap Bu Anies tidak sungkan-sungkan ya Bu Anies ya untuk berkomunikasi dengan saya, misalkan lewat WhatsApp atau kalau ini bisa telepon atau apapun itu mungkin bisa kita meet up bareng ya Bu Anies ya. Terima Ya kasih, Bu Bunda. Anies. Terima Ya kasih. Bu Anies. Ya Bu Anies. Saya juga berharap untuk 3 bulan ke depan rencana Bu Anies bisa terrealisasikan dengan baik Bu Anies dan Amin, untuk amin. kerjasama kita selama 6 bulan nanti ke depan kita bisa berkolaborasi dengan baik. Bu Anies juga lulus
guru penggerak dengan nilai yang terbaik. Itu kan Bu Anis ya Betul, harapannya. Bunda. Terima kasih, Bunda, Ya, yang sudah memotivasi saya. Semoga bisa memberikan yang terbaik dalam program guru penggerak ini. amin, amin. Ya, Bu Anis, untuk sesi pendampingan individu kali ini saya akhiri, Bu Anis. Sampai jumpa di pendampingan individu selanjutnya. Semoga kita semuanya dalam keadaan selalu diberikan kesehatan, semangat untuk belajar, semangat untuk menjadi yang lebih baik, dan semangat untuk menjadi agen perubahan, Bu Anis. Terima kasih, Bu Anis, atas waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.